Untuk mengamankan diri, kalian bisa gunakan layanan escrow yang bisa kalian gunakan seperti Halo, gue Catur. Kali ini kita kembali di konten ngobrol desain. Konten kali ini kita ngobrol tentang caranya menghindari penipuan yang sering terjadi oleh desainer di sosial media. Di era digital dan media sosial, desainer menjalankan bisnis mereka dan berinteraksi dengan klien melalui platform sosial media. Namun, dengan keuntungan tersebut juga datang risiko penipuan dan pesanan palsu. Berikut adalah tips penting untuk desainer agar dapat terhindar dari penipuan dan pesanan palsu di sosial media. Jika kalian mendapat pesanan di sosial media, pertama yang perlu kalian lakukan, verifikasi identitas klien. Sebelum menerima pesanan atau memulai proyek, pastikan untuk memverifikasi identitas mereka. Ini termasuk mengetahui nama, email, nomor telepon, dan alamat fisik mereka jika perlu ya. Jadi sebelum kita memastikan bahwa pesanan itu asli, itu dengan memverifikasi identitas kliennya. Jika kliennya pakai second akun itu sudah dipastikan itu fake order. Biasanya fake order itu tidak mungkin dilakukan menggunakan second akun. Pastikan identitas klien yang memesan pesanan di sosial media. Sebagai desainer, biasakan melakukan pembayaran di muka atau DP. Mintalah DP atau pembayaran di muka sebagian atau seluruhnya sebelum memulai proyek. Ini cara yang efektif untuk memastikan bahwa klien benar-benar serius dan memiliki niat baik untuk memulai pesanan desain kalian. Jika klien menolak DP yang hanya 50% atau sebagian kecil dari uang mereka, sudah dipastikan mereka penipuan. Setelah itu, selalu buat kontrak yang mencantumkan persyaratan proyek dengan jelas. Ini termasuk harga, tenggat waktu yang kita berikan, dan jumlah revisi yang diizinkan. Dengan membuat kontrak yang jelas dan tertulis seperti ini tentang harga, tenggat waktu, dan jumlah revisi, ini memastikan kedua belah pihak itu sama-sama pasti dan aman gitu. Jadi desainer tentu saja akan melakukan jumlah revisi yang sudah ditentukan oleh mereka, termasuk si pembeli, si klien itu dapat mengetahui tenggat waktu kita desain itu harus sudah siap jadi. Dengan begini, kedua belah pihak tentu saja menguntungkan. Pastikan kedua belah pihak setuju ya. Jadi biasanya yang gue lakukan itu menulis kontrak dulu di invoice. Kemudian jika kontrak itu setuju, kontrak itu terdiri dari deadline yang kita berikan bahwa kerjaan ini akan selesai dalam 3 hari misalnya, terus revisinya hanya terbatas 1 kali dan harga itu bisa di DP oleh klien gitu. Ini tips mungkin berguna buat kalian yang mendapat pesanan dari luar negeri, karena luar negeri itu identik banyak hal yang scam menurut saya kalau yang sering masuk ya. Jadi untuk mengamankan diri, kalian bisa gunakan layanan escrow yang bisa kalian gunakan seperti PayPal Invoice. PayPal Invoice itu membantu kalian agar si pembeli benar-benar mentransfer sesuai nominal yang kita minta dan email akun PayPal yang sesuai gitu. Ini menghindari pembayaran palsu di PayPal dengan menggunakan PayPal Invoice. Ini menurut saya solusi yang cukup baik jika kalian mendapat pesanan luar negeri dan membayar mata uang selain rupiah. Dan biasanya penipuan itu identik dengan penawaran yang terlalu bagus seolah-olah ngimpi di siang bolong. Penipu sering menggunakan taktik untuk menarik perhatian dengan melakukan offer yang di luar pemikiran kita. Jadi yang kita biasa dapat orderan $100 mendadak ditawar 1.000 itu agak halu deh. Jadi pastikan cross check klien itu kalau ada penawaran seperti itu, kalian wajib refleks dan melakukan verifikasi lebih dalam klien tersebut. Ini benar-benar klien legit atau tidak.
Dan penipuan identik dengan orang yang mendesak. Gue pernah dapat klien ingin segera digarap namun menolak untuk DP. Biasanya jika mereka menolak DP tapi mendesak agar segera dikerjakan, itu bisa menjadi tanda-tanda penipuan. Jika kalian punya waktu atau punya grup, punya komunitas, kalian bisa tanyakan pada grup Facebook. Mungkin jika kalian tergabung grup Facebook tentang desain atau apa gitu, kalian bisa tanya-tanya dulu akun sosial media ini, akun Instagram ini penipuan atau tidak. Jika banyak review ngomong, banyak desainer di grup, di komunitas itu ngomong bahwa sosial media itu penipuan, sebaiknya kalian hindari itu. Pastikan kalian tidak pernah memberikan data sensitif seperti nomor rekening, nomor kartu kredit, apapun data sensitif agar kita selalu aman terhindar dari berbagai penipuan dan hal-hal lain yang merugikan kita. Jika klien memulai penawaran atau memulai diskusi, memulai obrolan di komentar atau di kolom yang terlihat oleh umum, sebaiknya kalian upayakan untuk memindahkan obrolan itu di DM atau saluran yang lebih aman, mungkin bisa WhatsApp atau email. Hindari berbicara penting yang detail di komentar ataupun di tempat yang terlihat oleh umum. Kesimpulannya, meskipun media sosial adalah alat yang luar biasa untuk mempromosikan bisnis desain, penting untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi penipuan dan pesanan palsu. Dengan mengikuti langkah-langkah pelindungan diri, kalian dapat menjalankan bisnis dengan lebih aman dan menghindari resiko yang tidak diinginkan. Tetap profesional dalam setiap interaksi dengan klien dan selalu percayai naluri kalian jika terasa adanya yang janggal atau yang tidak benar. Itu saja konten di video kali ini. Thanks sudah menonton. Jika suka video ini, jangan lupa share ke teman kalian. Jangan lupa like dan komen jika ada komentar lain. See you di next video ya. Bye.